Udah Pak, udah. Udah ya, oke, kita mulai dulu nih. Sedikit mau videonya dulu agar ada ininya, ada sejarahnya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yuti'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin inni atau kama qala yakni inni la adkhulu alaihi salasa layalin wa qala qablahu yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah hatta salasa marrat ya yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah fattala adzalika rajulun ala misli marratainil au martabatil aula au al-ula. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atba'ahu Abdullah ibn Umar atau Abdullah ibn Amr ibn al-As faqala la inni la akhaitu abi fa aqsamtu inni la adkhulu alaihi salasa layalin. Wa fi akhir riwayah yakni ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin wala ahsiduhu ala khairin a'tahullahu iyyahu. Faqala Allah, yani faqala Abdullah bin Amr, hadhihi allati balaghta bika wa hiya allati la nutiq. Akhrajahu Ibnu al-Mubarak fi Zuhd wa Raqaiq. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukulillahi wahda alladhi an'ama alaina fi hadhihi al-laila nastati an nastamir yakni mawdu'una atau dirasatuna fil mawdu' manhajul bahas wa hadhihi yakni al-liqa ba'da yakni imtihan fil awal. Nah, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya ya. Kita sudah belajar sejak awal tentang bagaimana metode penelitian. Saya akan sedikit mengulang kembali terkait dengan riset metodologi specifically in qualitative data. Oke, kita pahami kemarin bahwa dalam penelitian itu ada yang namanya penelitian penelitian yang sifatnya itu to do ya, untuk melakukan. Jadi kita meneliti sesuatu itu untuk bisa mengambil keputusan ya. Kemudian yang kedua to know ya, hanya untuk mengetahuinya. Jadi bagaimana mengetahui sebuah permasalahan, sebuah fenomena, sebuah data ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan to choose ya, artinya untuk memilih ya, biasanya dari 2 atau lebih pilihan yang kemarin kita sudah pernah bahas di kelas tuh ya. Jadi bagaimana kita memilih sesuatu dengan beberapa pertimbangan. Oke. Nah, kita pahami juga ya bahwa yang namanya fungsi penelitian itu yang pertama adalah need to know, yaitu untuk mengetahui. Ini biasanya menggunakan metode kuantitatif, bisa juga menggunakan kualitatif, dan juga mixed method atau ex post facto ya. Kemudian yang kedua ya, fungsi penelitian itu bisa juga need to do, artinya dia itu keperluannya adalah untuk melaksanakan atau untuk melakukan sesuatu. Ini biasanya terkait dengan R&D, research and development, dan juga action research ya. Jadi kita ingin membuat sebuah penelitian tentang misalnya metode membaca Al-Quran yang cepat gitu ya, maka menggunakan research and development or R&D ya. Kemudian yang ketiga ada need to choose, tadi saya sebutkan
bahwa penelitian itu adalah untuk memilih, biasanya terkait dengan evaluation research ya. Misalnya kita membuat sebuah program, ya nanti teman-teman semuanya mungkin ke depan jadi seorang leader, kiai gitu ya, kepala sekolah dan lain sebagainya, maka ketika kita akan memilih sesuatu, kita biasanya akan melakukan riset evaluasi atau evaluation research ya. Kemudian juga policy research berarti penelitian kebijakan. Jadi apakah kebijakan ini sudah baik, sudah efektif, ya efisien atau tidak, maka itu menggunakan penelitian kebijakan. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini atau kesempatan ini adalah tentang bagaimana konsep dasar dari penelitian kualitatif, kemudian fungsi penelitian kualitatif, desain penelitian kualitatif, langkah penelitian kualitatif, fungsi teori dalam penelitian kualitatif, ya sampel dan teknik pengumpulan data dan analisis data, uji keabsahan data, sampai nanti ada contoh judul penelitian kualitatif. Ya, kita pertama bicara tentang konsep dasar metode penelitian kualitatif. Ya, kita pahami bahwa yang namanya penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alamiah. Ya, artinya apa adanya. Peneliti langsung ke sumber data dan peneliti sebagai instrumen kunci. Ya, jadi kalau dalam kuantitatif itu instrumennya itu adalah kuesioner atau angket. Kalau dalam kualitatif itu instrumennya itu adalah peneliti itu sendiri. Ya, nah penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif, artinya data yang terkumpul itu berbentuk kata dan gambar dan bukan angka. Ya ingat ya, kalau kuantitatif dia menggunakan angka, sementara kalau umpamanya kualitatif dia menggunakan kata-kata, simbol, gambar, ya, kemudian juga ide, gagasan dan lain sebagainya. Kemudian penelitian kualitatif lebih menekankan pada penelitian yang bersifat proses, bukan produk atau outcome. Jadi dia prosesnya. Jadi bagaimana sebenarnya suatu kejadian, suatu perkara itu dilihat dari berbagai perspektifnya. Kemudian penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, ya deskripsi, ada reduksi, klasifikasi dan koneksi. Nanti sama-sama kita akan bahas ya. Deskripsi berarti mendeskripsikan, reduksi itu berarti menghilangkan data yang tidak diperlukan, klasifikasi itu berarti mengklasifikasikan, dan koneksi itu biasanya mengorelasikan, ya menghubungkan antara satu elemen dengan elemen yang lainnya. Nah, ingat tujuan dari kualitatif itu adalah memahami makna, yang merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif. Ingat kan ya, ketika kita melihat seseorang itu ketika berpikir kemudian tangannya diletakkan di dagu, ya, atau ketika dia hormat itu tangannya diletakkan, ada diletakkan di samping kepala, ada juga diletakkan di dada dan lain sebagainya gitu ya. Itu simbol gitu ya, bagaimana itu bisa dipahami. Nah, ini tadi definisi dari penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang lebih berfungsi untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam tentang permasalahan dan selanjutnya menemukan solusinya. Jadi dia lebih fungsinya itu adalah mencari data yang banyak gitu ya dan mendalam. Jadi ketika kita ingin tahu misalnya nih lagi ramai-ramai tentang penyebab perang di Palestina dengan Israel gitu ya. Jadi datanya harus banyak, nggak bisa satu gitu ya. Kemudian juga mungkin bagaimana sekarang kemajuan dari Papua misalnya gitu ya. Oh ternyata luar biasa sekali. Kalau kesannya orang Papua itu mungkin dulu ketinggalan, sekarang ternyata udah ada gedung-gedungnya ya, bahkan di beberapa wilayah itu sudah maju sekali gitu ya. Oke, kemudian penelitian kualitatif melakukan eksplorasi untuk memahami fenomena sentral. Jadi eksplorasi lebih melihat suatu kejadian, suatu perkara, suatu fenomena secara lebih komprehensif ya. Misalnya kita melihat yang unik gitu misalnya gitu ya. Kenapa misalnya menara Pisa itu di Italia itu dia kok menarik ya, banyak orang ke sana padahal dia cuma miring gitu. Justru keunikan miringnya itu jadi orang penasaran gitu ya. Nah, kalau umpamanya kuantitatif dia membuktikan hipotesis, yang udah belajar statistik ya nanti ya. Kalau penelitian kualitatif itu lebih bertujuan menemukan hipotesis. Jadi bukan membuktikan tapi menemukan sebuah hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara yang perlu dibuktikan.
Nah, kemudian peneliti kualitatif menemukan hipotesis dan grounded teori berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Jadi nanti salah satu karakternya ya penelitian kalau kualitatif itu di lapangan, tapi ada juga yang di perpustakaan, nanti terutama di kajian pustaka ataupun historical approach atau penelitian sejarah ya. Jadi peneliti nanti akan melakukan eksplorasi, menemukan, mengkonstruksi dan mendeskripsikan, gitu ya. Oke, kemudian penelitian kualitatif melakukan eksplorasi, ya. Jadi dia berdasarkan apa data kualitatif. Jadi dia tidak asal gitu ya. Jadi ada datanya dan datanya itu harus valid. Nah, ini beberapa definisi juga ya, misalnya dari beberapa tokoh ya, misalnya disebutkan bahwa peneliti kualitatif menjadi objek secara keseluruhan dan tidak mereduksi ke dalam variabel. Jadi penelitian kualitatif itu dia melihat sesuatu fenomena kejadian itu dia lebih komprehensif ya, lebih komprehensif sehingga bisa menggambarkan sesuatu yang betul-betul tadi alamiah. Ingat ya, alamiah. Kalau ilmiah itu dengan angka, matematika, sementara alamiah itu ya apa adanya. Misalnya nih ya, saya nggak tahu nih, saya kira-kira aja nih, misalnya di sini ada mahasiswa yang kemana-mana tuh selalu pakai peci misalnya gitu. Pakai peci lagi ya, pakai peci gitu kan. Nah, kalau kalau mama kita kan tahunya mungkin kalau di kelas dia pakai peci gitu ya, tapi ada juga nih yang kalau kelas nggak pakai peci, tapi kalau di rumah tuh pakai peci terus gitu ya. Nah itu kan berarti oh ternyata beda nih. Nah yang alamiah itu seperti apa, berarti yang dia itu sebenarnya kayak gimana sih. Nah itu mungkin contoh yang simpel di sekitar kita. Kalau mamanya mau lebih nanti case atau kasus-kasus tertentu itu akan terlihat sekali. Misalnya nih ya, kalau mungkin sebagian kita menganggap misalnya apa ya, orang Korea misalnya, orang Korea itu kayaknya ini ya apa bahagia sekali gitu lihat di filmnya gitu ya. Oh, ternyata nggak seperti itu gitu ya. Bahkan kemarin tuh ada sebuah ya kita sebut aja konsep ya ataupun pemikiran ini harus dibuktikan betul apa tidak. Misalnya begini, kenapa film-film Korea itu dia rata-rata itu romantis gitu kan? Ternyata jawabannya karena di Korea itu banyak sekali terjadi perceraian. Seperti itu. Banyak terjadi perceraian. Kemudian kenapa di Jepang gitu ya? Di Jepang itu misalnya kok banyak film-film yang sifatnya itu apa ya? Kayak apa ya istilahnya itu lebih kepada hal yang sifatnya itu keluargaan gitu ya, keluargaan gitu ya. Atau juga di sana kalau di Jepang itu mohon maaf misalnya banyak film-film yang tidak baik gitu ya, tidak baik lah ya, aksi pornografi dan sebagainya. Oh ternyata di sana itu karena orang Jepang itu tidak suka ini, tidak suka apa ya, tidak suka apa ya, tidak suka punya anak, tidak banyak, beberapa juga tidak menikah juga gitu ya. Nah itu jadi itu tapi belum tentu belum benar gitu, ini kan sebuah tulisan gitu ya. Kemudian yang berikutnya kenapa di Indonesia ini banyak film itu ada horor gitu ya. Banyak film horor, banyak film itu kenapa tuh? Itu masuk tuh ke dalam apa penelitian kualitatif ya. Kenapa? Karena peneliti kualitatif itu lebih menekankan untuk memahami makna suatu peristiwa. Ya, jadi informasi di balik data yang nampak, kemudian caranya yaitu dengan observasi partisipan dalam kehidupan nyata, mendengarkan apa yang diceritakan, memahami apa yang difikirkan, dan melihat dokumen yang telah dihasilkan. Jadi penelitian kualitatif ini adalah orang pertama yang mendapatkan pengetahuan dari kehidupan sosial yang diteliti. Ya, seperti pernah saya sampaikan bahwa penelitian kualitatif itu dia lebih apa? Lebih melihat sebuah lahir dari fenomena yang ada di masyarakat ya. Maka dia kualitatif ini biasanya tadi berdasarkan filsafat itu adalah empirisme ya, post positivisme. Ini kayaknya saya udah ulang-ulang terus tuh post positivisme ya. Kalau positivisme itu berarti dia kuantitatif dengan angka, kebenaran itu diukur dengan angka. Kalau post positivisme itu justru diukur dengan apa adanya. Ya, tadi misalnya seseorang mungkin kalau kita baru kenal gitu ya, kayaknya ada dua kemungkinan ya kalau orang baru kenal itu. Ada yang kelihatannya itu ramah banget gitu ya, ramah, kemudian pokoknya inilah supel gitu ya. Tapi ada juga yang orang ketika baru kenal itu langsung dia diem, nggak banyak ngomong gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah lama-lama tahu oh ternyata orang itu seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan alamiah. Jadi memahami sesuatu itu yang real, yang benar.
yang apa adanya. Nah, biasanya balik lagi nih ke artis atau sinetron misalnya. Kalau kita lihat kan makanya, saya dulu waktu masih kecil gitu ya, kayaknya ngeliat, sinetron kok ini sekali ya, apa namanya, bajunya tuh rapi terus, kemudian dandanannya kok ini terus gitu ya, glowing terus gitu ya. Oh, ternyata ya memang karena itu kita ngelihatnya hanya di depan kamera, hanya di layar TV saja gitu ya. Tapi kalau kita lihat aslinya ya sama kayak yang lain gitu ya. Nah, itu berarti ternyata itu bukan sebuah kebenaran nyata, bukan sebuah realitas gitu ya, tapi itu adalah sebuah ya drama gitu ya, sesuatu yang mungkin memang disetting. Nah, dalam penelitian kualitatif dia tidak ada setting ya. Kenapa? Karena dia konteksnya adalah sosial, kemudian juga holistik dan juga bukan merupakan variabel ya. Nah, kemudian objeknya juga alamiah, ingat alamiah ya. Jadi alamiah itu tadi melihat sesuatu itu apa adanya. Misalnya nih ya, kita riset nih misalnya itu, orang tua gitu, misalnya ibu gitu ya, mungkin yang ibunya di rumah tuh cerewet banget gitu ya. Misalnya tuh naruh baju sembarangan, diomelin gitu ya, kamar mandi ditutupnya nggak rapi, diomelin gitu ya, kemudian nggak makan juga diomelin, apalagi bangunnya terlambat pasti diomelin gitu. Nah, kalau kita ngeliat, berarti nggak sayang banget diomelin terus, tapi enggak, justru yang sebenarnya, yang alamiahnya itu justru ibu itu memang perhatian dan sayang. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak bisa hanya melihat dari satu sisi saja gitu, satu sisi saja. Oke ya. Kemudian nanti biasanya untuk mencari datanya itu pakai sample purposive atau purposive ya. Jadi sampelnya itu dia ya artinya itu yang ngambil dari yang memang kita butuhkan gitu. Jadi nggak berbeda dengan kuantitatif yang harus pakai random sampling, clustering dan sebagainya ya. Karena nanti kalau dalam kualitatif itu dia tidak memerlukan adanya generalize ya. Jadi memang case study artinya yang ada di situ gitu. Jadi tidak bisa digeneralisasi gitu ya. Tidak bisa digeneralisasi. Snowball nanti biasanya bola salju, artinya ketika kita sudah menemukan satu orang sumber sebagai narasumber, maka kita tanyakan ke orang itu siapa lagi nih untuk jadi rekomendasi. Nah ya, oke, berikutnya peneliti tadi sebagai instrumen kunci jelas sekali ya. Jadi kalau umpamanya kuantitatif itu adalah instrumen angket atau kuesioner ya, maka kalau di kualitatif ya penelitinya itu ya kitanya sendiri yang mencari gitu ya. Nah, ini semester 5 nih ya, semester 5 nanti kan insya Allah nanti mau atau akan KKM insya Allah ya, bulan Januari rencana insya Allah tuh ya. Nah, ketika kita KKM, kalau bisa itu kita datang atau ber-KKM itu, kuliah kerja mahasiswa itu di tempat atau di desa yang kita tuh belum tahu gitu ya. Jadi biar ada new experiences gitu ya, ada pengalaman baru. Nah, ketika ada pengalaman baru, kita akan ketemu dengan orang-orang baru, kemudian kita ke wilayah baru gitu, kita akan menemukan ternyata kesan pertamanya begini gitu, bener nggak sih seperti ini gitu ya. Nah, itu termasuk nanti kalau pas kerja, kalau pas ketemu lingkungan baru gitu ya. Nah, nanti caranya, metodenya pengumpulan datanya itu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ya, observasi juga nggak sembarang observasi, tapi dia juga harus mendalam. Wawancara juga nggak asal wawancara, tapi harus nanti ada triangulasinya, ada rechecknya, ada member checknya. Dokumentasi juga nggak asal gitu ya. Misalnya ketika kita lihat sesuatu kemudian dipoto gitu, ternyata bukan seperti itu. Banyak kan ya foto yang nggak sesuai dengan aslinya gitu ya. Apalagi saya lihat tadi di sini, kalau dipoto itu keren-keren banget gitu ya. Kalau di kelas kok biasa aja gitu ya. Berarti mungkin fotonya agak bukan menipu, tapi fotonya itu mungkin karena tadi ya, permainan gradasi, kemudian juga mungkin kameranya juga bagus gitu. Jadi keren-keren banget di foto nih gitu ya. Kalau di foto saya lihat kayaknya jarang ya yang foto yang apa adanya gitu. Pasti akan lebih dari adanya gitu ya. Nah, nanti analisis pakai kualitatif dengan induktif, hasil penelitian itu deskriptif atau deskripsi dan temuan serta makna mendalam ya. Oke, kita lanjut.
Nah, yang berikutnya adalah fungsi penelitian kualitatif ya. Jadi hampir sama dengan kuantitatif yang dulu ini kayaknya kemarin kita sudah bahas ya tentang bagaimana kualitatif itu dia pertama adalah mendeskripsikan objek, yang kedua memahami keunikan, kemudian memastikan kebenaran data, penelitian proses dan interaksi sosial, mengkonstruksi pemahaman, menemukan hipotesis ya. Nah, dari 1 sampai 6 itu ujungnya adalah memberi makna. Makna itu sebenarnya apa sih yang ada, sebenarnya apa yang terjadi ya, apa yang sebenarnya berlaku pada sebuah peristiwa gitu ya, pada sebuah peristiwa. Misalnya gini, gampang nih ya, misalnya tadi pas saya jalan dari kampus sampai ke rumah naik motor kan ya, itu ada kecelakaan lah kita sebutnya, tapi nggak ada korban jiwa sih. Jadi dia itu ada orang yang bawa aqua galon pakai motor gitu ya, kemudian ternyata aqua itu jatuh, ada 2 atau 3 gitu jatuh, otomatis kan motornya juga jatuh gitu ya. Nah, kalau kita ingin tahu apa penyebabnya, pasti kan pakai kualitatif dong, nggak mungkin pakai kuantitatif gitu ya. Kenapa sih terjadi kecelakaan gitu ya, kecelakaan. Nanti juga mungkin kalau tadi di Jepang itu ada orang banyak yang bunuh diri, kenapa bunuh diri. Tapi kalau yang sekarang yang lagi ramai ini adalah banyak sekali ini ya, ada bullying gitu ya. Artinya itu penganiayaan gitu ya, ada ruda paksa juga gitu. Itu sebenarnya sebabnya apa sih sebenarnya? Nah, itu perlu adanya penelitian gitu ya. Oke. Kemudian deskripsi kualitatif contoh seperti ini. Ada gambarnya Pak SBY ya, mantan ini kita. Jadi kualitatif itu mendeskripsikan sesuatu yang memang ada. Ini kan misalnya kita melihat ada nih gitu ya. Maka kita harus bisa menjelaskan tentang bagaimana rumah sakit itu dari sisi fisiknya, bangunannya, dari sisi layanannya, mungkin dari sisi bagaimana kerja atau struktur kerja yang ada di dalamnya. Itu namanya kualitatif gitu ya. Ini yang paling sederhana, yaitu mendeskripsikan. Sebenarnya nanti kita bisa tes nih harusnya nih. Ini kalau salah yang beberapa yang dari SMA, kemarin saya ke Madrasah Aliyah Syirajul Falah itu udah biasa nih. Misalnya nih ya, teman-teman mungkin pergi ke satu tempat gitu ya. Nah, tempat itu baru gitu ya. Nah, kita ingin memberikan tulisan mendeskripsikan tentang tempat itu. Itu namanya kualitatif ya, kualitatif. Misalnya ketika yang nggak usah jauh-jauh lah, kita kan mungkin pengen nyoba nih kereta cepat dari Jakarta ke Bandung gitu kan ya. Nah, mendeskripsikan dari mulai masuk ke stasiunnya yang ada di Halim, kemudian mungkin pembelian tiketnya di awal, kemudian masuk ke dalamnya, kemudian merasakan udah next ya yang berikutnya, tapi bisa menggambarkan bagaimana kereta cepat itu adalah kualitatif ya. Jadi mendeskripsikan. Ini perlu bisa dijelaskan. Apalagi nanti kalau sampai detail, itu nanti udah masuk ke etnografi. Yang kedua, ini contohnya. Contohnya misalnya kita mendeskripsikan tentang perang Ukraina. Jadi dia bukan ini ya, bukan penyebabnya, tapi lebih kepada seperti apa sih kejadiannya yang ada di sana. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua juga memahami keunikan objek. Ya, biasanya tadi misalnya menara miring ini gitu ya. Jadi kenapa sih bisa miring? Tadi selain dideskripsikan juga karena unik sehingga orang itu ingin tahu gitu ya. Orang ingin tahu. Misalnya nih mungkin teman-teman di sini ada yang pengen penasaran, pengen pergi kemana gitu ya. Wah, kalau ditanya pengen kemana ya, saya mungkin pengen ke yang kalau dalam negeri ya pengen ke Raja Ampat misalnya gitu ya. Ya Raja Ampat atau mungkin juga ke Nusa Penida atau ke Bali juga belum sempat ke sana juga gitu ya. Nah, ya mungkin kalau ke Toraja pernah gitu ya. Nah, kenapa ke sana gitu kan ya? Oh, karena unik gitu. Selain juga memang promosi sih dari pemilik wisata tentu saja. Jadi memahami keunikan objek, bagaimana objek itu kemudian memang berbeda dengan yang lainnya. Oke. Nah, biasanya kalau untuk kualitas itu sebenarnya dia memastikan kebenaran. Ini kan gambar yang sudah sering kita sering kita lihat. Ini kalau dari sebelah sini ya 3 gitu ya. Tapi kalau sebelah sini ya 4 gitu ya. Jadi yang benar yang mana gitu kan? Ini yang bilang 4, yang ini yang bilang 3. Kenapa? Karena perspektifnya. Ya, perspektifnya. Jadi ini yang benar yang mana nih? 1, 2, 3.
Kalau saya sih yakin ini sebenarnya 3 bukan 4, cuman ini ada garis semu saja, jadi kelihatannya itu 4 gitu ya. Sebenarnya tinggal diambil aja akan kelihatan gitu. Tapi untuk memastikan bahwa ini adalah 3 gitu ya. Ini kan ini 1 ke sini ya, ke sini 2 ke sini, ini ke sini 3, ujungnya ke sini. Gitu ya. Itu adalah apa? Kualitatif. Nah, kemudian juga misalnya begini, ini gambar kan saya sudah kelihatan ya, ini nggak boleh harus ada misalnya after 6 beer, atau before 6 beers gitu ya, gitu ya. Nah, dibalik itu. Jadi data kualitas adalah data dinamis, setiap peneliti bisa memberi tafsiran yang berbeda. Jadi tafsirannya itu seperti apa, ini berarti ini perempuan sudah tua atau masih muda gitu ya, tergantung perspektifnya tentu saja yang digunakan, itu kualitatif ya. Kemudian tadi misalnya kita pengen menceritakan tentang proses perjalanan, gitu ya. Wah, ini biasanya teman-teman yang suka nulis nih gitu ya, misalnya pergi kemana, kemudian menceritakan dari awal sampai akhir tentang perjalanannya, itu adalah kualitatif ya. Misalnya kalau difilmkan kan misalnya Train to Busan misalnya gitu ya, itu kan banyak tuh ceritanya panjang gitu ya. Nah, jadi kisah perjalanan ya dengan berbagai moda transportasi, itu bisa menjadi sebuah ya kualitatif ya. Nanti kita lihat tentu saja permasalahan itu apa. Nah, termasuk juga konstruksi pemahaman virus COVID-19 yang kemarin itu. Ya, jadi mungkin nanti ke depan itu akan ketemu nih. Kalau sekarang mungkin belum terlalu terbuka bahwa COVID-19 ya memang misalnya sengaja gitu ya. Artinya ada orang yang menyebarkan COVID ini dengan sengaja misalnya. Atau betul-betul mungkin kecelakaan. Nah, kita lihat saja nanti. Biasanya kalau sudah agak lama baru terbuka dengan riset tentu saja gitu ya. Kemudian ini juga ada mengonstruksi pemahaman. Ini yang benar gambar apa ya? Gambar pot bunga kalau kita lihat yang putihnya, tapi kalau kita lihat yang sisi hitamnya itu adalah ada 2 muka ya, 2 muka orang gitu ya. Nah, yang benar yang mana? Dua-duanya bisa benar gitu, tergantung perspektifnya. Kalau kita bilang kita pakai yang putih, oke, berarti yang putih itu ya vas bunga, pot bunga gitu ya. Tapi kalau kita ngeliat yang hitam, berarti 2 wajah manusia. Seperti itu. Jadi kualitas itu seperti itu contohnya gitu ya. Kemudian ini juga ya, ini juga mengkonstruksi pemahaman. Ini sudah sering kan dulu pernah lihat ya, ini gambar juga perempuan tua gitu ya, sudah tua atau perempuan yang masih muda yang menghadap ke kanan gitu kan. Nah, tergantung perspektifnya. Dan kalau orang menggambar itu memang sengaja dibuat multi tafsir gitu ya. Jadi dibuat multi, jadi kelihatannya ya memang tergantung orang lihatnya gitu kan ya. Bisa jadi kita berarti ini yang jadi dagu itu adalah hidungnya gitu. Sementara kalau ini itu dagunya tuh matanya ke sebelah sana gitu kan. Nah, jadi perspektif lagi-lagi ya. Jadi kita bagaimana kita mengonstruk sebuah pemahaman. Sebenarnya di sini kita juga bisa betul ini gambar yang benar tuh yang mana sebenarnya gitu ya. Yang sengaja dipaksakan itu yang mana? Atau memang dua-duanya itu dipaksakan. Misalnya yang kalau kita melihat di gambar ini seperti gambar perempuan muda, berarti yang di leher itu seperti kalung gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang perempuan itu berarti seperti bibirnya misalnya. Ini yang maksakan banget yang mana nih? Gitu ya. Oke. Nah, metode kualitatif berarti dia ada deskripsi, kemudian eksplorasi, kemudian menemukan. Ya, baik menemukan yang sudah diketahui atau menemukan yang sebagian sudah diketahui, maksudnya ini sudah diketahui oleh orang lain ya, kemudian atau sebagian sudah diketahui dan juga semua belum diketahui. Wah, gitu ya, misalnya apa nih yang belum diketahui nih ya tentang sosial misalnya, banyak sekali hal yang belum kita ketahui. Misalnya nggak usah jauh-jauh lah di Indonesia misalnya, manusia apa ya, manusia kate ya, manusia kerdil ya di beberapa wilayah di Aceh misalnya, di Sumatera gitu ya. Kemudian saya waktu sempat ke Toraja itu katanya di sana itu ada apa ya namanya itu Sintaurus gitu ya. Jadi yang manusia yang kepalanya itu manusia, badannya itu kuda misalnya. Ini bener nggak nih gitu ya, sampai
Ini yang dulu film Narnia atau film atau memang fakta cerita di Toraja sana gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi banyak yang belum kita ketahui, termasuk mungkin ada kemarin tuh ditemukan di apa namanya di Papua itu kayak semacam apa ya bangunan atau tembok di bawah laut misalnya. Itu kan belum kita ketahui, sampai misalnya sekarang lagi tren juga tentang katanya Indonesia ini adalah Atlantis pada masa lalu gitu kan. Nah, itu berarti semua yang belum diketahui. Nah, dalam penelitian kualitatif ini seperti ini. Jadi masing-masing level itu dia akan menemukan data yang berbeda. Kenapa? Karena memang kedalaman datanya. Misalnya kalau dia menggalinya hanya beberapa meter, dia akan menemukan pasir. Kemudian ketika lebih dalam lagi, dia akan menemukan misalnya bebatuan. Ke dalam lagi, dia akan menemukan misalnya minyak bumi gitu ya, misalnya nih ya. Kemudian ke dalam lagi, dia akan menemukan batu bara misalnya, atau sampai ke inti bumi. Jadi kualitatif ini dia sangat subjektif, sehingga kemudian kebenarannya itu sesuai dengan tingkat dari penelitian itu sendiri gitu ya. Jadi berbeda-beda dan itu nanti akan saling menguatkan. Misalnya begini, kenapa ya aksi misalnya bullying ya, aksi penganiayaan anak-anak SD lah gitu misalnya, kok sekarang itu banyak terjadi, kira-kira apa nih ya? Apakah karena media, medsos yang mana, atau mungkin karena apa namanya teman-temannya gitu ya? Apa nih kira-kira seperti itu ya? Termasuk juga mungkin yang pernah STM atau SMA gitu, SMK gitu ya. Kenapa sih suka ada tawuran gitu ya? Atau mungkin kebalikannya, yang positif aja lah ya. Mungkin ada kenapa sih ada beberapa teman tuh rajin banget kuliah, sampai pintar banget gitu ya. Kenapa nih kira-kira gitu ya? Apakah kemarin kan kita ingatkan, apakah seseorang itu pintar itu karena gen, karena keturunan, atau karena lingkungannya, atau karena pola pendidikan orang tuanya, atau mungkin motivasi internalnya dirinya sendiri. Nah, kita akan lihat ya. Nah, kemarin kita sudah sampai di sini juga bahwa penelitian di kualitatif itu seperti kita masuk ke sebuah hutan ya. Jadi ke hutan itu kita nggak tahu nih di hutan itu ada apa nih ya. Ya, nanti ada pohon gitu ya, kemudian ada binatang juga dengan berbagai binatangnya ya, flora dan faunanya gitu. Mungkin ada juga kontur dari tanahnya gitu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tapi nanti kita ada batasan apa nih yang mau kita teliti, yang utamanya tentu saja walaupun di hutan misalnya mau cari tumbuhan endemi misalnya gitu ya, tumbuhan yang hanya ada di situ. Oh, kita berarti menemukan di sini misalnya ada apa nih, misalnya ada bunga anggrek hutan misalnya. Ya kalau binatangnya ada burung-burung kecil gitu misalnya ya, atau mungkin ada hewan melata lainnya. Ya, nah itu di kualitatif ya. Sama juga nih, ya katanya ada macam teori konspirasi katanya di kutub selatan sana itu, kutub utara, kutub selatan ya, yang di atas lah ya, berarti kutub utara gitu ya, karena di sana tuh katanya ada kehidupan ya di dalam atau di balik es itu gitu ya. Nah kita nggak tahu nih, berarti perlu eksplorasi, perlu adanya penelitian. Perlu adanya penelitian. Nah, penelitian kualitatif itu dia sesuatu yang memang terpendam, yang butuh, yang perlu adanya kajian atau penelitian yang lebih mendalam. Makanya kalau kuantitatif itu yang kelihatan, yang nampak, yang bisa diukur. Kalau kualitatif sesuatu yang mungkin tidak nampak untuk diukur. Ya, misalnya cara keberagaman seseorang, kemudian sikap seseorang, perilaku seseorang, komunitas misalnya perilaku komunitas ya, keberagamaan komunitas gitu ya, itu bisa dengan kualitatif. Nah, kekhasan ini kita bisa bahas juga kemarin, kualitatif itu dia adalah penelitian yang sampai ke akar gitu ya. Jadi betul-betul sampai ke akar. Jadi dia mencari itu bukan hanya yang di atas saja, tapi betul-betul sampai ke akarnya. Nah seperti ini contohnya. Ya, ketika kita melihat ini, gambar ini, oh ini berantakan apa ini ya? Nah, kita nggak tahu nih. Oh setelah kita susun ternyata oh jadi bulatan seperti ini gitu ya. Walaupun kita nggak tahu. Tapi ini kan baru sebagian, kalau kita ngambilnya yang gambar-gambar itu, yang kotak, yang kayak bintang itu kita nggak ambil gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya begini, ini adalah hasil dari penelitian kualitatif ya, yaitu dia mengkonstruktif ya, mengkonstruk, membangun
oh energi negatif itu mulai dari pembohong, mengeluh, murung, dendam, pahit, cemburu, malas, benci, menunda, palsu, acuh, putus asa, depresi, curiga, dan seterusnya. Itu adalah energi negatif yang membuat hidup kita itu tidak nyaman. Tapi kalau energi yang positif, murah hati, memaafkan, percaya, jujur, kasih, lemah lembut, semangat, bersyukur, sabar, bahagia, totalitas, setia, berani, sukacita, inspiratif, peduli, kreatif, dan seterusnya, itu adalah energi positif. Artinya, oh hasil penelitian memang itu yang membuat hidup itu lebih bersemangat. Sementara yang negatif, yang takut lah, yang rendah diri lah, yang bimbang lah, yang iri hati lah, itu bikin tidak nyaman. Gitu ya. Nah, data dalam kualitatif itu ada dua ya. Yang pertama adalah kualitatif yang sifatnya empiris dan juga interpretif ya. Empiris berarti data yang memang ada, apa adanya gitu ya. Yang interpretif adalah data yang kita tafsirkan oleh peneliti. Nah, ada dua jenis data ini. Oke, selanjutnya ini desain dari penelitian kualitatif ya. Jadi desain penelitian ini kalau kuantitatif dulu ya. Tadi kan ini kan kualitatif nih, ya. Sebelum ke kualitatif kita kasihkan itu yang kualitatif dulu. Ini kalau kuantitatif, ingat ya, itu ada survei, ada eksperimen, ada ex post facto ya. Sementara kalau yang kualitatif ini bisa menggunakan grounded theory, bisa menggunakan case study, bisa menggunakan etnografi, bisa menggunakan fenomenologi ya. Nah, etnografi misalnya, jadi penelitian terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Ini teman-teman menarik sekali nih kalau yang suka memperhatikan manusia gitu ya, memperhatikan orang. Ini orang berbeda ya, komunitas mereka itu berbeda dengan komunitas kita misalnya, gitu ya. Jadi ini misalnya nih yang dari mungkin kita dari Islam saja misalnya dari keislaman, kok ini yang agak beda ya, ini kok agak bedanya agak beda ya, kenapa ya, gitu ya. Atau mungkin ini orang ini ada orang Sunda, ini ada orang Jawa, ini ada orang Minang, ini ada orang Batak misalnya. Kemarin di sini dua-duanya. Di Oke, pojokan lanjut. juga. Tuh. Siapa tuh? Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Oke, ini etnografi. Jadi pertama etnografi. Etnografi adalah meneliti ya budaya kelompok dalam kondisi alamiah melalui observasi dan wawancara. Sebenarnya itu bukan hanya observasi, tapi dia dengan partisipasi. Ya partisipasi. Misalnya nih kemarin kita ini dulu ya. Boleh di ini dulu. Kita stop dulu sebentar ya. Oke, bentar. Siapa nih tadi? Saya matikan dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi di sini ya. Ini menarik nih. Jadi kita sudah masuk kepada berbagai metode ya dalam kualitatif. Ya, yang pertama adalah etnografi. Jadi etnografi ini adalah menggambarkan dari sebuah budaya. Budaya ini bukan hanya budaya ya, tapi pokoknya menggambarkan tentang karakter ya dari kelompok manusia tertentu gitu ya, manusia tertentu. Kenapa gitu ya? Nah, berarti fokusnya adalah menggambarkan, mengkonstruksi dan memberikan makna budaya kelompok gitu ya. Kenapa sih misalnya ya? Mohon maaf misalnya biarawan itu pakai pakai kayak kerudung juga ya, kayak gitu juga. Kenapa ini ya? Pasti mereka ada maknanya gitu ya. Kemudian kenapa sih misalnya beberapa wilayah di Bali misalnya gitu, kok mereka ini ya apa terkenal banget di mana-mana gitu ya, budayanya atau apanya ya, atau orangnya gitu ya. Nah gitu ya. Nah kemudian tadi fokusnya berarti menggambarkan, mengkonstruksi dan memberikan makna budaya kelompok, komunitas gitu ya. Termasuk ya banyak mungkin nih teman-teman mungkin kemarin ada yang pernah aksi Palestina misalnya kemarin itu ya. Nah di aksi itu pasti kita akan tahu, oh ini kelompoknya kayaknya ini deh homogen gitu ya. Artinya mereka itu dari sebagian besar gitu ya adalah kelompok Islam, Muslim, memiliki semangat tinggi gitu ya. Mungkin tapi ada tapinya nih. Itu kan kita melihat fenomena gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan enggak ini sebenarnya oke, ada isu itu ada gitu, tapi ada yang menunggangi gitu ya. Ada yang memanfaatkan
isu itu gitu ya. Misalnya mungkin di pemilihan capres nanti mungkin di 2024 gitu ya. Nah, itu bisa saja berarti yang benar yang mana nih? Oh, ini benar juga yang ini tapi ada pengaruhnya juga. Nah, biasanya pengumpulan datanya tadi observasi, wawancara dengan waktu yang relatif lama. Jadi kalau etnografi ini dia memang perlu waktu gitu ya. Karena memang ingin mencari makna yang sebenarnya ya, mencari makna yang sebenarnya. Analisisnya deskriptif, konstruktif dan pemberian makna suatu budaya kelompok ya. Misalnya nih mungkin teman-teman ada yang suka misalnya suka dibaan gitu ya. Nah, kita sebut saja apa namanya diba itu misalnya kita akan menemukan banyak sekali makna ya, makna gitu ya, di pikirnya, kemudian mungkin ketika mahalul qiyam sendiri, oh saya paling suka itu ya, paling sukanya bisa begini ya gitu ya, ini dari mana sebenarnya dulunya gitu, gitu ya, atau mungkin lihat juga nih, ini kan ada akhwat yang pakai niqab misalnya, yang pakai cadar gitu ya, kenapa ya, kok pakai begitu, alasannya kenapa, kalau mereka kumpul itu kayak gimana kira-kira ya, jadi ya bikin kita penasaran gitu ya. Nah, laporannya nanti gambaran budaya kelompok dan bagaimana terbentuknya. Kata kuncinya nanti etnografi, perilaku budaya, bahasa, tema budaya, pertukaran budaya antar kelompok. Gitu. Jadi kita nanti penelitian itu kita akan lebih wise gitu ya, lebih bijak dalam melihat orang yang mungkin berbeda dengan kita ya, berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan. Oke, ini adalah etnografi. Yang kedua ada grounded theory, sorry, this typing error ya. Penelitian untuk menemukan hipotesis atau teori melalui eksplorasi ya. Fokusnya adalah menemukan hipotesis atau teori berdasarkan data hasil eksplorasi dari lapangan. Tadi misalnya tadi tawuran. Nah, kalau kita meneliti lebih mendalam tentang tawuran gitu ya, kita akan menemukan beberapa penyebab dan nantinya akan berujung kepada penyebab utama dari tawuran. Saya pernah melakukan penelitian, waktu itu penelitian itu di penjara anak dan penjara perempuan gitu ya. Jadi sebenarnya anak terutama ini, jadi di penjara anak itu riset saya terkait dengan penyebab dari perilaku kriminal pada anak gitu ya. Jadi sebenarnya yang membuat anak-anak itu melakukan kriminal gitu, saya pernah waktu ke penjara anak di Tangerang itu sempat wawancara dengan anak itu, kenapa di sini katanya, iya katanya, saya katanya dorong paman saya kemana ke Empang katanya, terus meninggal katanya, astagfirullah. Nah, itu kan unik ya, bukan unik ya, artinya kejahatan gitu. Tapi kenapa sih, kenapa kemudian mereka masih kecil gitu ya, di sini biasanya anak itu ya batasannya 18 tahun ke bawah ya, 18 tahun ke bawah lah itu anak gitu ya. Kenapa sih mereka melakukan itu gitu ya. Nah, maka harus ada eksplorasi wawancaranya dan pengalaman lapangan saya ya waktu itu ke penjara anak di Tangerang. Termasuk juga saya juga ke Bandung juga waktu itu juga gitu ya. Jadi ingin mengetahui, nah analisisnya dengan deskripsi, ada nanti reduksi, kategorisasi dan konstruksi. Laporannya membuat generalisasi teori substantif melalui gambar, artinya melalui sebuah visual gitu ya. Nah, temuannya kata kunci itu temuan, pengembangan proposisi, proses teori substantif. Ini grounded teori. Jadi penelitian yang menggunakan grounded teori adalah penelitian yang mencari atau akan merumuskan teori dari apa yang ada di masyarakat. Nah, waktu di kelas kemarin ingat nggak ya, ketika kita bicara tentang misalnya menurut akhwat nih, menurut perempuan ini, laki-laki yang ideal itu seperti apa gitu kan. Nah, ya kalau kita sendiri mungkin nggak bisa, tapi secara umum kita akan menemukan, oh ternyata laki-laki ideal itu mungkin ya yang badannya tinggi, besar gitu, maco gitu ya. Gitu mungkin lah, mungkin ya. Kalau yang perempuan ideal menurut laki-laki seperti apa nih? Pokoknya udah kelihatan nih ya, standar lah ya gitu, misalnya rambutnya itu lurus, kulitnya itu putih atau terang gitu ya, kemudian juga mungkin langsing gitu ya. Itu adalah hasil dari grounded teori, sehingga nanti penelitiannya itu akan digunakan oleh pasar terutama gitu ya. Oh, berarti produk yang paling laku itu adalah yang bikin langsing gitu ya. Yang produk yang paling laku adalah misalnya yang
bikin maco nih kesehatan gitu, bisnis kesehatan atau bisnis kesakitan gitu ya. Itu menjadi hasil dari grounded theory. Ya. Jadi misalnya sekarang nih anak muda sekarang nih mahasiswa itu kira-kira yang paling dibutuhkan itu apa? Gitu ya, yang paling dibutuhkan itu apa? Atau mungkin sebenarnya kalau dari grounded theory ini kita akan menemukan tipe-tipe mahasiswa ya, tipe-tipe mahasiswa. Mungkin ada mahasiswa yang seadanya gitu ya, ya belajar udahlah apa adanya aja gitu ya. Ada juga yang mahasiswa yang ada saja gitu ya, atau mungkin yang mengada-ada gitu ya, atau mungkin yang lebih dari adanya. Nah, itu ya mahasiswa tuh. Itu pakai grounded theory, mahasiswa yang seadanya ya, ada mahasiswa yang mengada-ada, ada mahasiswa yang ada apanya gitu ya, atau ada saja gitu ya, dan ada mahasiswa yang lebih dari adanya. Nah, mahasiswa yang lebih dari ada itu seperti apa? Dia tahu kekurangannya gitu ya, mungkin mohon maaf nih, mungkin apa dari sisi keuangan sebagian di beasiswa ya kayaknya ya, atau mungkin ada yang orang tuanya bayarin nih apa istilahnya memaksakan lah ya, maksudnya memaksakan itu pokoknya kamu harus kuliah gitu biar orang tua yang bayar gitu walaupun harus nyari kemana-mana. Karena dia tahu seperti itu berarti dia belajarnya itu betul-betul sungguh-sungguh gitu ya. Ada juga mungkin yang tadi yang lebih dari ada juga karena dia melihat oh saya harus bisa nih, harus sarjana, harus pinter gitu ya, maka belajarnya serius gitu ya. Ini grounded theory. Yang berikutnya ini juga menarik fenomenologi, yaitu penelitian untuk memahami fenomena esensial pengalaman manusia dalam kehidupannya. Jadi fokusnya adalah memahami pengalaman hidup manusia informan itu manusia yang utama. Ya, jadi menggali pengalaman individu melalui wawancara, observasi, dan juga dokumen. Jadi fenomenologi ini bisa satu orang, bisa banyak orang, bisa komunitas, bisa masyarakat. Ya, misalnya, balik lagi misalnya lagi isunya di Palestina misalnya gitu ya. Ketika kita ingin melihat bagaimana fenomena di sana, fenomena anak-anak, fenomena remaja, fenomena orang tua yang mereka hidup di bawah mungkin apa ya kilatan pedang gitu ya di bawah inilah ya apa namanya bom gitu ya. Nah seperti apa itu kita bisa dengan tentu saja dengan apa dengan fenomenologi. Termasuk juga sekarang kenapa sih muncul generasi rebahan gitu ya. Anak-anak sekarang tuh pengennya apa sih sebenarnya kalau mau kerja gitu. Ya beberapa survei menunjukkan bahwa anak sekarang itu pengennya ya pemuda lah ya sekarang tuh pengennya kerja, kemudian tidak terikat dengan 8 to 4 ya, tidak terikat dengan jam kerja, kemudian bebas, bajunya pakaiannya juga bebas dan dia bisa bekerja dari mana saja. Duitnya juga banyak gitu ya. Nah itu sebuah fenomena ya. Makanya ada katanya ada generasi rebahan gitu ya. Ya gara-gara kemarin COVID gitu, jadi rebahan terus gitu nggak boleh kemana-mana gitu ya. Nah itu menjadi sebuah fenomena ya. Termasuk juga fenomena sekarang ya yang akhwat pakai hijab gitu ya. Itu juga sebuah fenomena sebenarnya yang menarik untuk dibuat penelitian. Case study, berarti dia fokus kepada satu kasus tertentu, baik negatif ataupun positif yang kita perdalam ya sampai tadi ke akarnya. Kenapa? Karena eksplorasi mendalam, kasusnya seperti apa, dia bisa satu kasus atau multi kasus. Misalnya gini, apa namanya pembunuhan. Wah ini mungkin yang mau pengen jadi detektif nih ya, yang pengen jadi detektif, pengen tahu sebenarnya pembunuhan itu motifnya itu apa. Kan harus diteliti. Ya polisi ya harus meneliti juga kalau polisi kan mengamankan gitu jadi harus ada tim forensik misalnya penelitiannya kenapa terjadi pembunuhan kan banyak sekali ya terjadi sekarang pembunuhan gitu ya nah itu pakainya case study bukan cuma pembunuhan ya misalnya kejadian-kejadian yang mungkin apa ya dahsyat gitu ya misalnya kalau kita gantilah ke Sukajaya misalnya di Bogor Barat itu ada terjadi apa kemarin itu yang longsor gitu ya. Nah, kenapa terjadi longsor? Ya dicari penelitiannya. Ya kalau pakai kuantitatif ya nggak bisa gitu kan ya. Harus datang ke sana, dibantu nanti dengan ilmu buminya mungkin, kehutanannya. Nah, nanti baru kita menemukan, oh ternyata
kenapa terjadi banjir bandang dengan gempa gitu misalnya, gempa atau longsor, ya ternyata pertama kontur dari tanahnya. Yang kedua mungkin hutan itu sudah gundul, ya, kemudian juga sudah terlalu banyak rumah gitu ya. Kemudian juga curah hujan juga tinggi. Nah, itu namanya case tadi. Banjir misalnya di Jakarta, sekarang belum ya karena belum musim hujan. Kenapa terjadi banjir? Itu jadi penelitian-penelitian itu kalau menurut saya itu unik gitu ya. Artinya ya kita sebagai orang yang ini ya harus kayaknya bagus nih penelitian. Makanya kalau kita kuliah di metode penelitian ini menarik kalau menurut saya gitu ya. Nah, kalau case study ini lebih kepada satu atau multi kasus sebenarnya, tapi sebenarnya biasa satu kasus yang kemudian digali secara mendalam, ya. Banyak terjadi misalnya nih, wah ini apa sih fiksi sih ya, yang siapa tuh, yang perkataan dari Ray Joker kalau nggak salah itu ya, yang dia bilang katanya orang jahat adalah orang baik yang disakiti, gitu kan. Nah, itu kan kayaknya seolah-olah tuh benar gitu ya. Jadi orang jahat adalah orang baik yang disakiti. Karena namanya orang baik ya disakiti juga harusnya memaafkan gitu ya. Itu. Tapi lepas dari itu ya Jokowi itu kira-kira dia tokohnya itu kenapa sih bisa menjadi jahat seperti itu? Apakah karena disakiti? Apakah karena di underestimate dan lain sebagainya? Nah gitu ya. Nah, termasuk mungkin ada di sini mahasiswa mungkin ketika di kelas atau mungkin di kelas ini mungkin ada merasa yang suka minder gitu ya. Minder itu artinya nggak mau bergaul sama temennya gitu. Nah, mindernya kenapa? Kadang mungkin dari sisi tampilan fisik misalnya, dia menganggap dirinya itu serba kekurangan gitu ya. Kadang juga melihat mungkin dia, yang lain bajunya bagus-bagus gitu ya. Yang lain, kayaknya duitnya banyak-banyak. Ada yang minder duluan. Ada juga yang seperti itu gitu ya. Ada juga yang mungkin yang karena dari keluarga mungkin kaya gitu ya, jadi menyepelekan orang lain, yaitu juga sombong ya, batarul haq wa qamtun nas, nggak boleh juga dalam Islam gitu ya. Jadi case tadi itu melihat pada kasus tertentu, kemudian apa yang menjadi istilahnya itu hakikatnya, kemudian nanti dicari solusinya gitu ya. Jadi biasanya pakai dengan sebab akibat timbulnya kasus, proses terjadinya sampai rekomendasi pemecahan. Misalnya dulu masih ingat mungkin ya, kalau nggak ingat ya nggak apa-apa. Dulu itu ada konflik ya antara Dayak dengan Madura gitu ya. Nah, kira-kira kenapa nih ya Dayak yang orang lokal ya, orang pribumi lah ya di Kalimantan sana, kemudian dengan Madura yang pendatang, kenapa terjadi sampai pembunuhan dan itu sangat sadis sekali gitu ya. Kenapa terjadi seperti itu? Itu pakai case study ya. Ya, balik lagi ke Palestina juga sama juga. Di Palestina kenapa sih terjadi perang gitu dulu nggak habis-habis gitu ya. Tinggal dari sejarahnya, dari bukti-buktinya gitu ya. Kita akan menemukan itu gitu ya. Itu case study. Ya, case study itu biasanya nanti terkait dengan apa? The case represent an extreme case or an unusual case, deviating from theoretical norms or even everyday occurrences. Ya, jadi kasus adalah suatu kondisi yang ekstrim, tidak biasa, menyimpang dari teori, norma atau kejadian sehari-hari yang terjadi. Jadi namanya kasus, tadi kan kita ini ya studi kasus ya, case tadi itu studi kasus. Jadi penelitian studi kasus itu adalah biasanya kasus-kasus yang memang tadi berbeda dengan yang terjadi pada umumnya, baik ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan, baik yang itu beda ataupun yang ini. Misalnya nih, mungkin teman-teman pernah lihat ya, mungkin sebaya ya dengan teman-teman semuanya SMA lulusan atau ada yang nggak kuliah itu, orang nyebut itu gembel gitu ya, atau mungkin nyebutnya itu anak-anak pang gitu ya. Kenapa sih anak-anak pang itu ada gitu kan? Itu kan sebuah penyimpangan gitu ya. Nah, di situ dicari penelitiannya. Kenapa mereka menjadi anak pang gitu? Kemudian mereka seperti apa sih interaksi anak-anak pang itu gitu ya? Kemudian ada negatif, ada positifnya nggak sih gitu ya di komunitas mereka itu, atau mungkin anak-anak geng motor gitu ya, kan banyak juga nih ya anak geng motor, atau mungkin ya komunitas-komunitas tertentu mancing mania gitu misalnya.
Nah, itu di penelitian kualitatif menarik. Naratif too easy, sangat mudah, yaitu penelitian untuk menyusun perjalanan hidup para tokoh baik secara individu maupun kelompok. Ini biasanya biografi dan juga autobiografi, ya. Eksplorasi kehidupan tokoh, wawancara dan dokumen. Ini sebenarnya menarik nih untuk skripsi juga bisa. Misalnya ada tokoh kiai ya dengan mungkin yang di Bogor yang luar biasa, misalnya kalau yang saya tahu ya mungkin Profesor Dr. Din Hafiduddin misalnya, sebelumnya rahimahullah Ustadz Khadamul Kudus gitu ya. Atau mungkin ustadz-ustadznya atau kiai dari masing-masing santri nih ya, kita pengen tulis apa kisahnya, kisah hidupnya, dan mungkin nanti ada quote-quote yang bisa diinikan. Nah, itu pakai naratif, ya nggak bisa pakai kuantitatif gitu ya. Oke, berikutnya langkahnya sekarang. Jadi bagaimana langkah dalam penelitian kualitatif di sini, ya. Jadi mulai dari latar belakang masalah, LM itu adalah latar masalah, kemudian fokus penelitian, kemudian pertanyaan penelitian. Sudah sampai ke pertanyaan penelitian, kemudian kajian teori, ya membahas tentang teori-teori terkait dengan topik utama. Kemudian dibuat kerangka penelitiannya, desain penelitiannya meliputi pengumpulan, analisis, validitas di lapangan. Ya, kalau di kualitatif itu dia pakai key informant ya, informasi kunci ya, narasumber kunci, kemudian juga nanti ada narasumber sifatnya spesialis yang mengetahuinya, nanti menggunakan toolnya, alatnya adalah buku catatan lapangan, dan zaman dulu ada tape recorder ya, ada ya HP lah ya, handphone, kamera, video, kemudian analisis kualitatif setelah dari lapangan sampai kepada hasil penelitian, kesimpulan dan saran-saran. Jadi ini bab 1, ini bab 2, ini bab 3, hasil penelitian bab 4, kesimpulan dan saran bab 5. Ya, gampang kan? Ini bab 4-nya, ini bab 5-nya. Penelitian kualitatif bisa berangkat dari masalah sementara atau potensi sementara atau rasa ingin tahu. Ya, sumbernya biasanya beda pengalaman, adanya mungkin perbedaan, kemudian juga ada kompetitor atau mungkin adanya pengaduan. Kemudian fungsi teori, jadi tadi kan disebutkan tuh di sini tuh ada teori yang harus digunakan ya di bab kedua, kajian teori. Nah, ini fungsinya ya, fungsi dari kajian teori. Yang pertama, ya, tentu saja kita pahami dulu tentang teori. Teori itu adalah seperangkat pemikiran dan pengalaman yang terbukti secara empiris sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena. Nah, misalnya kemarin ingat nggak waktu ada Citayam apa jadi itu Fashion Week gitu ya, sampai lupa saya ini itu ya. Jadi anak-anak Citayam bocong gitu ya, CFD ya, ada CFD itu Citayam bocong, SCBD harus itu ya. CAPD, Pak. Apa? CAPD. SCBD ya. Sudirman ini harusnya itu ya, makanya situlah Bojonggede ke bawah semuanya ya, Citayam Depok ya. Gitu ya. Nah, itu kenapa muncul seperti itu? Itu adalah sebuah fenomena gitu ya. Oh, sekarang nggak ada lagi ya. Pada kemana berarti anak-anaknya itu ya, gitu. Tapi padahal mereka sebenarnya tetap ada. Nah, jadi teorinya itu, ini teori seperangkat pemikiran. Karena udah agak lama jadi saya agak lupa tadi itu ya. Jadi ada pemikiran, ada pengalaman, kemudian teruji secara empiran atau empiris, nanti bisa menjelaskan, memprediksi dan mengendalikan. Ya, jadi ada proses pengendaliannya. Fungsi teori juga memahami langkah penelitian, mengenali objek yang diteliti, analisis datanya sampai membuat tema penelitian. Jadi teori itu dalam kualitatif seperti senter ya. Senter itu dia menerangi di tempat yang gelap sehingga bisa mengenali objek yang diteliti. Jadi kita mau meneliti tadi tentang fenomena siapa kemarin itu ya, sampai lupa namanya juga. Siapa namanya yang SCBD itu? Ada yang tahu nggak? Kawah putih, Pak. Kawah putih.
Jauh amat. Oh, kawah putih fenomena itu bisa dibuktikan juga itu. Tapi dia pakai ilmu biologi. Itu harus pakai ilmu geologi itu. Kalau namanya kawah putih, kenapa sih kawahnya itu jadi warnanya putih gitu ya? Nah, itu bisa tuh. Itu juga kualitatif tuh ya, berdasarkan datanya. Nah, jadi kalau lampunya itu cuma satu gitu ya, itu kurang gitu ya. Maka perlu lampu yang banyak sehingga mampu untuk mengenali objek yang akan diteliti ya. Misalnya tadi ya, saya sampai lupa nih namanya itu yang diteliti siapa sih? Saya tahunya si Mami itu, sama si Mami sama si siapa lagi tuh. Lupa lah ya sama tempat tuh. Nah, itu kenapa muncul seperti itu? Oh, itu adalah aktualisasi diri gitu ya. Atau mungkin mereka memang ya mungkin karena nggak kuliah dan nggak sekolah gitu ya, nggak ada kerjaan juga, ya udah pada nongkrong-nongkrong, gitu. Jadi kita tahu penyebabnya. Nah, pertanyaan penelitian kualitatif dia biasanya bisa deskriptif, komparatif, atau konstruktif, atau nanti yang paling besar itu adalah makna ya, mencari makna, mencari arti gitu ya. Oke, nah lingkupnya mulai dari skupnya itu adalah masyarakat yang kompleks gitu ya, beberapa kelompok masyarakat atau sekelompok masyarakat atau beberapa lembaga sosial atau satu lembaga sosial atau beberapa situasi sosial atau satu situasi sosial. Jadi di metode penelitian kualitatif ini nyambung dengan mata pelajaran waktu di SMA, Alia atau SMK itu dengan sosiologi, antropologi gitu ya. Itu dia masuk tuh karena risetnya memang ilmu-ilmu sosial ya. Jadi tentang situasi sosial ya. Misalnya nih, ini kalau kita pengen tahu tentang tadi kenapa muncul fenomena SCBD gitu ya. Nah, kenapa? Karena yang A bilang begini, B bilang begini, C bilang begini, D bilang begini, campur sampai kita cari yang benar-benar itu yang merasa ternyata ini yang benarnya gitu ya. Jadi tidak hanya dari satu sumber. Oh, ini agak gelap ya. Jadi ini pertimbangan memilih sampel. Jadi kalau kita buat wawancara itu nggak sembarangan ngambil orang gitu ya, tapi harus betul-betul key informant, orang-orang yang memang memahami dari masalah tersebut. Nanti akan saya tanya, misalnya pengen tahu tentang apa. Kemarin-kemarin sudah saya tanyakan ya. Oke, kemudian analisis data ini yang paling penting nih. Ya, jadi Haberman, ya Mills and Haberman mengatakan the most serious and central difficulty in the use qualitative data is that method of analysis are not well formulated. Jadi Haberman mengatakan bahwa hal yang paling serius kebanyakan dalam analisis kualitatif itu adalah terkait dengan data atau terkait dengan metode menganalisis datanya yang tidak terformulasikan ya. Nah, data analysis is critical to the qualitative research process. Ya, jadi hal yang paling kritis dalam kualitatif itu adalah memang dalam menganalisis data. Kalau yang kuantitatif kan udah jelas tuh ya, tinggal pengaruhnya X1 terhadap Y, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X1 X2 X5 terhadap Y. Dia ilmiah dalam artian dia itu sudah baku gitu ya. Kalau mamanya kualitatif itu dia masih belum baku, jadi berbeda-beda. In the fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process. Ya, jadi faktanya memang bahwa analisis data dalam kualitatif itu melalui proses atau aktivitas yang berjalan ya secara terus-menerus ya, melalui investigasi ya, kemudian juga berbagai proses setelahnya. Ya, berarti melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras ya, karena dia butuh adanya kreativitas dan juga intelektual yang tinggi sehingga akan menemukan sebuah kebenaran yang sebenarnya. Ini contoh dari cara menganalisis data dalam kualitatif, yaitu menggunakan modelnya Mills and Haberman, ya, mulai data collection mengumpulkan data,
kemudian data reduction, mereduksi itu artinya menghilangkan yang tidak perlu, kemudian data display sampai pada conclusion dan juga verification atau verifikasi. Jadi gampang, tapi kan kita harus buktikan. Misalnya ada orang mengatakan saya nggak suka makan ayam gitu ya, saya nggak suka makan ayam gitu ya. Kita kan ini bener kan nih? Berarti kalau tadi iya saya nggak suka makan ayam gitu, tapi pas kita lihat dia makan KFC, Kentucky Fried Chicken gitu ya. Berarti masa ayam itu bukan ayam yang sayur aja gitu, jadi berbeda gitu ya. Oke, jadi dia berjalan secara terus menerus berkelanjutan sehingga nanti dia analisisnya sepanjang proses penelitian. Kemudian ini pakai Spreadly, ini yang agak sedikit rumit, lumayan menggunakan etnografi. Yaitu caranya mulai dari nomor 1 urutannya, ya mulai dari memilih situasi sosial. Oke, saya mau meneliti tentang apa? Misalnya saya mau meneliti tentang ini konsumen di Starbucks misalnya, gitu ya, konsumen di Starbucks. Oke, saya memilih situasi sosial perilaku dari dari customer, dari pelanggan Starbucks. Kemudian melaksanakan observasi partisipan. Berarti saya datang ke Starbucks, kemudian saya juga ikut pesan makan minum di situ, ngopi, makanan dan sebagainya. Nah, kemudian dari situ kita akan lihat observasinya. Jadi kita lihat ada yang datang gitu ya, sendirian, ada yang sudah bawa bapak, udah tua, ada yang pasangan dan sebagainya. Kita chat, kemudian kita wawancara. Kenapa sih datang ke sini gitu ya? Ada yang cuman pengen, zaman dulu tuh pengen wifi-nya doang, ada yang mungkin pengen memang makan lapar, atau mungkin cuman pengen nongkrong aja gitu ya. Baru nanti dicari tuh observasi deskriptifnya sampai ke analisis domain. Nanti pada observasi terfokus ada analisis taksonomi, nanti dia masing-masing bagian dari budayanya. Nanti ada observasi terseleksi, analisis komponensial, analisis tema sampai kepada temuan tema dan menuliskan laporan penelitian kualitatif. Jadi tadi di pelanggan Starbucks, kesimpulannya adalah bahwa orang-orang yang mereka makan, yang mereka datang ke Starbucks, ya sebagian besar itu adalah karena lifestyle, karena gaya hidup mereka. Jadi bukan karena makanannya yang enak, bukan karena mungkin dari sisi tempatnya gitu ya, tapi lebih kepada gaya hidup mereka. Dianggap, kalau di Starbucks tuh keren, foto, selfie gitu ya. Jadi yang sebenarnya makan itu bukan utama, karena makanan yang lain itu dia lebih banyak. Suasana mungkin bisa juga gitu ya. Nah, termasuknya nanti di tempat yang lainnya. Jadi itu adalah penelitian dengan menggunakan Spreadly, biasanya menggunakan dia etnografi. Oke, kemudian ini untuk yang Spreadly tadi itu, jadi ada analisis tema kulturalnya ujungnya itu ya. Kemudian yang Creswell, jadi Creswell itu dia satu model penelitian juga, mulai dari raw data, dari transkrip, field note, dan image. Jadi kita mulai sebut raw data itu adalah data mentah gitu ya. Jadi kita cari dulu data mentahnya dalam bentuk transkrip ataupun juga catatan lapangan ataupun juga gambar atau video. Ya, kemudian organization and preparation data for analysis. Jadi kita mengorganize, kita mengumpulkan data itu untuk segera dianalisis. Kemudian yang kedua berikutnya adalah membaca keseluruhan data, ya, karena kan biasa tertulis. Kemudian coding dengan data, baik itu menggunakan secara manual dengan tangan ataupun dengan komputer. Sekarang itu sudah bisa menggunakan Atlas TI, ingat ya. Jadi nanti ke depan itu sudah menggunakan Atlas TI, atlas.ti, menggunakan juga mungkin di kuantitatif sudah bukan hanya SPSS atau Microsoft Excel, tapi sudah menggunakan Minitab, yang menggunakan AHP, menggunakan ANP, menggunakan juga nanti NVivo gitu ya, dan juga beberapa aplikasi untuk menganalisis. Ya, jadi bukan hanya kuantitatif saja ya, tapi juga kualitatif juga menggunakan aplikasi. Nah, ada satu kampus bukan terbesar, kampus yang bonafit ya, mungkin pernah mendengar ada nama Presiden University, ada Ciputra University, ada Gunadarma ya, dan beberapa kampus lainnya. Jadi mereka itu mahasiswa ketika mereka menulis skripsi kemudian ingin nilainya itu A gitu ya, maka
syarat pertama untuk A itu adalah harus menggunakan aplikasi untuk menganalisis data, software ya. Jadi kalau kual itu nggak bisa hanya pakai manual saja, harus pakai tool namanya gitu ya. Nah, ada coding datanya, baik itu tematik ataupun description, kemudian ada interrelation topik temanya, sampai kepada interpreting, memaknai ya, atau menafsirkan dari makna sebuah tema gitu ya. Jadi kita akan menemukan seperti itu, banyak sekali kita akan temukan. Ini ada validitasnya, validating according of the information. Jadi validitasnya itu harus juga dibuktikan ya. Nah, jadi kalau dalam kualitas itu seperti ini dia. Jadi ada data generation, nanti akan dikumpulkan, kemudian nanti di manajemen datanya, organizing, sorting, documenting, ada data analysis, ada display, reduction, analysis, synthesis, integration from parts, raw element to theme, ya, finding datanya, ada conclusion, interpretation, dan juga dissemination. Ya, proses analisis data melalui proposal penelitian memasuki objek penelitian. Kemudian dia akan masuk tahap 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini periode pertama. Ya, sudah selesai lagi, masuk tahap kedua lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini di periode kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Ini periode yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini periode yang keempat. Ya, jadi pertama mengumpulkan data, deskripsi data mentah, reduksi data, kategorisasi data sampai kepada konstruksi antar kategori. Sangat teoritis ya. Harusnya langsung praktek nih berarti ya. Nanti kalau yang nggak paham, please ask me. If you have question, ya, don't be shy to ask me. Ya, jangan malu ya. Ini namanya proses nanti sampai pada kesimpulan. Jadi dia terus menerus sehingga dia menemukan data, menemukan makna yang sebenarnya. Ya, menemukan makna yang sebenarnya. Makanya dari kemarin itu saya suka tanya kenapa ini kenapa misalnya ada ini mahasiswa yang dia pakai sisirannya itu pakai belah tengah gitu ya. Kenapa rambutnya yang paling pinggir itu dicukur habis, atasnya itu ada gitu ya. Atau tadi ada yang suka pakai peci, kenapa gitu ya. Kalau kita jawab, kalau kita tanya, bisa jadi jawabannya itu pakai peci katanya mungkin. Ya suka aja Pak gitu ya, tapi itu belum jawaban final gitu ya. Suka aja gitu. Terus pas kita datang ke rumahnya, ternyata ini santri nih gitu ya, berarti memang pakai peci itu bukan karena suka, tapi memang karena lingkungannya bisa juga. Jadi mencari sebuah kebenaran dari sebuah fenomena yang ada, sama seperti ini. Ini kan gambarnya abstrak ya, ini apa gitu, nggak jelas gitu ya. Setelah kita teliti hasilnya, oh begini, di clustering, ini ada seperti ini, ada yang kotak warna ungu, ada persegi panjang, ada yang kayak batu, ada yang kayak daun gitu ya. Nah, ini namanya categorizing, mengkategorikan. Setelah itu jadi seperti apa? Oh, jadinya begini ternyata gitu ya. Jadi ternyata dari itu adalah bangunan rumah dari sesuatu yang abstrak. Nah, itu namanya kualitatif ya. Nah, kemudian ini juga, ini apa ya, benda berserakan, gak jelas nih ininya gitu ya. Tapi tahu ya tadi kayak di gambar depannya. Setelah dikonstruk, oh ada batangnya, ada dahannya, ya, ada rantingnya, ya, ranting-ranting kecilnya. Ya, oh ada daunnya, oh ternyata dia adalah sebuah pohon gitu ya. Malah tadi itu sangat abstrak sekali gitu ya. Ini tadi hasil penelitian dari hasil penelitian dari kualitatif juga. Kemudian ini juga kualitatif juga seperti ini. Ini analoginya. Ini apa ya, SD, SDX, DPG 128 ini nggak jelas nih gitu ya. Maka kemudian kita reduksi, kita pilih. Oh, jadi begini. Oh, ternyata ada A, B, B, C, C, D, E, F, A, H, Q, J, A, gitu ya. Ada juga yang A, banyak kecil. Ada yang 1, 2, 3, 4, sampai 9, ada kata-kata simbol. Nah, kemudian kita klasifikasi, oh ini yang A, B, C, ini yang A kecil, ini yang huruf, ini yang simbol. Nah, ini kualitasnya seperti ini. Ya, dikonstruksi. A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan S, garis miring ini. Nah, ini namanya penelitian. Jadi kita akan menemukan, oh ternyata begini gitu ya. Jadi yang tadi data yang ngacak ini ternyata dia ada polanya ternyata gitu. Kehidupan manusia juga begitu.
Ya, jadi makanya kita bisa mengklasifikasikan mahasiswa itu dari perspektif mana, dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, dari sisi asal dan lain sebagainya, gitu ya. Ini adalah tema penelitian. Jadi masuk ke dalam tema penelitian. Nanti kalau untuk penelitiannya di data kualitas lebih mudah karena di observasi, coding, reduksi, kategorisasi, interview, coding, reduksi, kategorisasi, dokumentasi, coding, reduksi, kategorisasi, sampai sampai kategorisasi total, koneksi, dan tema penelitian. Jadi hanya 3 ya, observasi, interview, dan dokumentasi. Karena memang itu ya, jadi cara untuk mendapatkan data dalam kualitatif ya. Metode kualitatif, empiris, data tidak beri makna, ada analisis data empiris. Interpretatif, data diberi makna, sehingga ada analisis data empiris, analisis pemberian makna. Ini tadi bisa menggunakan NVivo ya, untuk datanya juga menggunakan atlas.ti, atlas T gitu ya. Oke. Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif ini biasa yang suka ditanyakan, atau orang kualitatif pasti akan bilang mana datanya untuk keabsahannya. Ini. Jadi pengujian keabsahan data dalam kualitatif itu bisa uji kredibilitas, uji transfabilitas ya, transversibilitas ya sebenarnya ya, kemudian dependabilitas dan juga uji konfirmabilitas ya. Pengujian kredibilitas ini perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, dan juga member check. Kemudian judul penelitian kualitatif, udah ambil contohnya nih. Nah, hasil kualitatif merupakan sifat objek, memahami keunikan, kebenaran data, proses penelitian interaksi, konstruksi pemahaman, menemukan hipotesis dan makna. Contohnya ini, ya misalnya kalau yang di kualitas pelayanan rumah sakit di era pandemi COVID-19, 10 nih ya, keunikan. Jadi gini, ini contoh penelitian ya. Jadi misalnya deskripsi, kita hanya pengen tahu kualitas layanan di rumah sakit di era pandemi. Keunikan misalnya ada Candi Prambanan misalnya, proses terbongkarnya kasus korupsi, temuan masalah, akar masalah korupsi di Indonesia, potensi sinar matahari di pantai selatan Jawa, kategorisasi komponen dalam sistem produksi, konstruksi misalnya faktor-faktor yang membentuk etos dagang suku Minang, atau mungkin model manajemen SMK yang efektif, atau mungkin strategi pemasaran produk di era pandemi, atau makna peristiwa nomor 1 dan 6. Jadi maknanya apa nih dibalik ini semuanya? Ya, ini adalah contoh. Ini kemarin kita sudah jelaskan ya, makna. Jadi kenapa sih orang pakai baju begitu, bawa makanan, dihias, diangkat gitu ya. Nah, ini juga kemarin saya ingat kan, ketika dia, ini maknanya apa sih? Senyum itu senyum apa? Senyum sinis atau senyum menggoda, atau mungkin senyum pokoknya apalah itu, masing-masing kan berbeda gitu ya. Ini juga sama, ketika seseorang itu menangis kan bisa jadi menangis itu karena bahagia atau karena sedih, kan 2 itu. Ada yang orang lahiran tuh dia menangis gitu ya, bukan sedih tapi karena bahagia, ketemu dengan orang yang lama sekali nggak ketemu gitu ya, ketika ketemu dia menangis. Itu kan bukan menangis sedih tapi bahagia gitu ya. Ketika memancing ikan misalnya, atau ketika kebakaran hutan tuh maknanya itu apa gitu ya. Nah, juga masjid misalnya ada Masjid Agung Demak di sana, ini maknanya apa ya, kenapa di masjid-masjid ini kan rata-rata seperti ini ya, ini namanya tumpang perundak ya. Kemudian ini kalau bedanya S1 dengan S2 sampai S3, jadi kalau S1 itu aplikatif, S2 inovasi, S3 menemukan. Ini kemarin yang kita lihat juga Win Sargent yang menikah untuk mencari penelitian, mencari makna dari orang-orang di Papua. Maka dia sampai bikin buku People of the Valley ya. Jadi masyarakat di lembah Baliem ini kalau ya. Nah, ini contoh hasil penelitian kualitatif. Perbandingan kemampuan kerja antara lulusan SMK dan SMK pada industri permesinan modern ya. Kemudian juga pekerjaan. Ini temuan profil pekerjaan industri ya. Kemudian ini tadi orang yang kerja ya, SMU dengan SMK ini kira-kira yang tingginya itu mana ketika di ini kan ya. Kemudian ini dibuat penelitiannya
ini kinerjanya dibuat X1, X2, X3, wah ini pakai kuantitatif, ya ini juga sama, ya kinerjanya sampai hasil penelitian berkontribusi tahun lulusan cukup banyak. Ini tentang hasil penelitian ya. Jadi misalnya dosen di perguruan itu atau lektor kepala itu cukup banyak. Ya, kemudian dosen sering mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah yang dibuat dosen cukup banyak, antara lain menulis di jurnal, membuat buku, media pendidikan yang efektif. Motivasi membuat karya ilmiah sangat tinggi karena ada insentif dan dorongan pimpinan. Ya, ini tentang apa? Hasil konstruksinya. Ya, ini juga sama tadi tentang pengaruh dari layanan di rumah sakit. Ya. Misalnya juga ini ingin berbuat baik, ya, membantu biaya kuliah, bertemu tidak menegur, membelikan motor dijual, mencarikan pekerjaan tidak mau dimintai tolong, bertemu tidak menegur sakit hati, yang motor dijual sakit hati juga, tidak mau dimintai tolong sakit hati juga. Ya, kemudian dari sakit hati itu muncullah kalau tidak ingin sakit hati jangan berbuat baik gitu ya. Nah, ini sebuah hipotesis. Jadi benar nggak nih kalau tidak ingin sakit hati jangan berbuat baik gitu ya. Nah, ini kalau secara agama ya salah gitu ya. Harusnya ya tetap saja berbuat baik ya walaupun orang lain itu tidak berbuat baik ke kita gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melihat amal kita. Ini karena contohnya sekuler gitu ya. Jadi ya kalau tidak ingin sakit hati jangan berbuat baik gitu ya. Padahal tetaplah berbuat baik ya, karena Allah pasti akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya, hipotesisnya ini sama dengan logikanya itu, cara berpikir sama dengan tadi itu si Joker itu yang dia bilang apa? Yang dia bilang itu orang baik adalah orang jahat adalah orang baik yang terzolimi atau yang disakiti. Salah ya. Jadi kalau tidak ingin sakit hati jangan berbuat itu juga salah. Kalau tidak ingin sakit hati jangan berbuat baik itu juga salah juga. Ya. Nah ini. Jadi kalau tidak ingin sakit hati jangan berbuat sama juga nih. Ya. Nah itu udah habis nih waktunya nih ya. 1,5 jam buat kita nih. Baik. Oh tadi udah sampai 2 jam kan ya. Kita kasih kesempatan untuk yang bertanya. Tapi tadi saya bilang sampai jam berapa tadi? Sampai jam 9.30. Oke, sampai sini berapa orang semuanya nih? 26. Alhamdulillah. Oh, ada yang baru masuk lagi. Oke, mungkin baru ini udah selesai nih masuk. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Saya kasih waktu dalam 10 menit. Mungkin ada yang mau bertanya, ya, ada yang mau bertanya, ada yang mau berkomentar, ya terkait dengan penelitian kualitatif ini. Silakan, ada yang mau nanya nggak nih? Cukup Masih Pak, pada ini. sudah jelas semua. Oh, udah ngantuk nih kayaknya nih ya. Besok kuliah lagi nggak? Malam saya malam dulu. Jumat. Hah? Oh iya sekarang malam Jumat ya. Udah pada ini semuanya ya. Oh mantap. Oke, saya print screen dulu ya sebentar. Jangan keluar dulu, saya print screen dulu untuk ini, untuk bukti kehadiran. Berarti yang belum ini 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kali 3, 24 ya. Ini semuanya ada 27, ada 3 orang yang belum sebentar. Saya mau diinikan total tabnya ini udah full padahal ya, tersusun padahal nih sudah 49 sebenarnya. Kenapa nggak muat ya? Ubin. Oke, sekali lagi saya ini kan ya, yang tidak kelihatan siapa nih? Yang nggak kelihatan nih. Rajin ini ya. Pesan direkam bersama dengan panggilan telepon. Iya. Oke, terima kasih yang Robi Setiawan hadir Pak. Robi Setiawan ya. Coba dibuka itu ya, kameranya. Robi Setiawan habis mimpin tahlil Pak. Oh. Bagus lagi kan tempat jauh Pak. Itu. Ya, baik. Terima kasih banyak ya. Jadi, oh ya, karena waktunya masih ada, nanti
untuk pertemuan yang ke depan boleh siapkan dari sekarang juga. Pertemuan yang ke depan itu nanti masing-masing mahasiswa membuat video minimal itu 2 menit, 2 sampai 5 menit gitu ya. Nanti videonya itu nanti sesuai dengan tema tadi masing-masing dari metode penelitian kualitatif gitu ya, satu orang. Nah, nanti bisa dikirim, itu menjadi bagian dari penilaian juga ya. Jadi ini mudah karena di metode penelitian. Nanti saya share juga mungkin tadi itunya slide-nya. Nanti kemudian nanti masing-masing diurutkan satu-satu ya, diurutkan satu-satu sehingga nanti bisa istilahnya itu bisa dibuatkan videonya 2 sampai 5 menit. Baik, itu nggak ada yang bertanya ya, serius ya? Yakin? Oke, baik. Terima kasih. Nanti kalau ada yang bertanya silakan di WA di medsos saya ya. Untuk yang bertanya tentang penelitian kualitatif. Ini karena agak susah, udah malam Jumat juga. Insya Allah kita lanjutkan di hari Kamis yang akan datang offline di kampus ya. Dan nanti akan ada challenge-nya adalah membuat video. Video tentang metode penelitian ya. Demikian jazakumullahu khairan ala itimamikum wa nahtatim bil hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.